Selamat pagi teman-teman semua. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Jadi terima kasih sudah kembali bergabung di dalam mata kuliah mitigasi bencana perairan. Kita ketemu lagi untuk melanjutkan perkuliahan ya pada pagi hari ini dengan topik lanjutan. Kalau minggu lalu kita belajar tentang tipologi bencana, terus kenapa sih banyak bencana di Indonesia itu, atau potensi bencana Indonesia itu kok banyak banget kalau kita lihat, termasuk gempa dan lain-lain. Dan salah satunya yang menjadi potensi bencana di Indonesia adalah tsunami. Nah, pada pagi hari ini kita akan berdiskusi atau saya akan sharing sedikit terkait tentang bencana tsunami. Jadi ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan terkait topik ini. Yang pertama adalah pengertian kenapa sih tsunami itu, kemudian bagaimana tsunami itu terjadi dan kenapa ada tsunami, kemudian klasifikasi tsunami, kemudian potensi bencana tsunami di Bali pada umumnya dan di Indonesia juga. Kemudian selain itu juga untuk mempermudah teman-teman memahami materi ini, di WhatsApp sudah saya share video tentang how tsunami works, bagaimana tsunami itu terjadi ya, sehingga kita mudah. Kemudian proses mitigasi bencananya terhadap tsunami, dan juga ada beberapa studi kasus tentang tsunami yang terjadi di Indonesia. Jadi kita belajar tsunami. Jadi pada slide awal ini saya sampaikan di sini ada 3 foto. Jadi ada 3 foto yang merupakan secara garis besar pembahasan kita pada pagi hari ini tentang tsunami. Oke, kita mulai saja. Lanjut ke pertama yang akan kita bahas, yaitu tsunami. Jadi tsunami itu dari kata Jepang ya, dari bahasa Jepang kalau tidak salah dia. Jadi terdiri atas 2 suku kata, su dan nami. Jadi su itu pelabuhan, nami itu gelombang. Jadi kalau bisa diartikan secara sederhana, berarti gelombang yang sampai pada pelabuhan. Apa bedanya dengan gelombang biasa? Nah, yang beda biasa ini adalah kalau kita lihat ukuran gelombangnya. Jadi ukuran gelombang yang cukup besar dibandingkan dengan gelombang-gelombang yang pada umumnya terjadi di pantai atau pelabuhan. Kemudian tingkat kerusakan yang diakibatkan oleh gelombang yang datang ke pelabuhan tersebut. Jadi kalau didefinisikan, tsunami itulah serangkaian gelombang yang umumnya diakibatkan oleh perubahan vertikal dasar laut karena gempa di bawah atau dekat dasar laut. Jadi secara umum tsunami itu didefinisikan seperti itu, jadi gelombang yang diakibatkan oleh adanya gempa biasanya secara umum ya. Tapi kalau nanti penyebab tsunami itu bukan hanya gempa saja ya. Jadi secara umum yang diakibatkan oleh gempa yang berada di pusat gempanya ada di tengah laut atau di dasar laut. Nanti ada kriteria yang gempa yang bisa berpotensi menyebabkan tsunami. Nah, gempa ini yang kalau gempa-gempa biasa kan pasti berakibatnya biasanya goncangan saja, kerusakan yang diakibatkan goncangan. Nah, kalau pada tsunami ini potensinya biasanya diakibatkan oleh gempa yang bisa mengakibatkan air laut secara luar biasa berpindah dengan mendadak dan dalam jumlah yang besar secara bertahap dalam jangka waktu singkat. Jadi cukup singkat, sehingga itu yang membedakan tsunami dengan gelombang biasanya, gelombang air lautnya. Sehingga kita harus tahu bedanya. Kira-kira ini tsunami atau ini gelombang biasa atau gelombang yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut yang karena efek bulan purnama atau bulan mati. Oke, jadi itu pengertiannya. Jadi dari bahasa Jepang mungkin ya, kalau pemahaman saya, kenapa? Karena di Jepang paling sering terjadinya tsunami, dan mungkin Jepang yang sudah paham lebih dahulu terhadap definisi tsunami dan ombak yang
ini adalah tsunami. Nah, Indonesia sendiri kita belum aware terhadap tsunami. Kenapa kita belum aware? Salah satu contohnya ketika kita baru tahu tsunami itu ketika kejadian di Aceh 2004 pada saat tsunami Aceh, gempa dan tsunami Aceh. Kenapa demikian? Karena pada saat itu ketika terjadi gempa, orang-orang proses mitigasinya nggak berjalan. Orang-orang bingung nih. Malah ada beberapa, kalau kita baca di berita dan informasi di media sosial pada saat itu, waktu itu saya masih SMA, kalau nggak salah. SMA, setelah terjadi gempa yang cukup besar itu, air lautnya surut cukup cepat di pantai, orang-orang banyak yang memungut ikan malahan ke pantai. Nah, itu salah satu bukti bahwa edukasi tsunami atau kita belum paham betul bahwa itu adalah tsunami yang akan datang. Sehingga kita menganggap itu kejadian yang biasa, malah waktu itu orang mengambil ikan karena cepat air lautnya surut, jadi ikannya banyak yang terlepar-lepar di pinggir pantai, semua pada memungut ikan tersebut. Nah, kalau di Jepang sendiri, seperti yang saya ceritakan minggu lalu tentang potensi bencana, orang-orang Jepang itu sudah memberikan edukasi terhadap bencana di mana mereka tinggal. Jadi mulai dari dia kecil, dia sudah diedukasi terhadap potensi bencana, terus bagaimana ketika bencana itu terjadi harus ngapain. Di Indonesia kan kita masih baru mulai. Nah, kalau Jepang udah rutin dia. Jadi ketika ada gempa seperti apa, ketika ada potensi tsunami, mereka harus tahu harus ngapain dan harus kemana. Jadi kenapa mata kuliah ini menjadi penting? Jadi sebagai seorang perikanan dan kelautan, paling nggak kalian tahu potensi di tempat kalian akan bekerja, ada tempat yang nantinya kalian akan bekerja, potensi bencananya seperti apa. Ketika ada potensi bencana, kalian tahu, oh ini akan terjadi bencana A, B, C. Atau tempat tinggal saya ada potensi A, B, C, sehingga bisa mempersiapkan sedini mungkin terhadap bencana. Walaupun kita nggak akan tahu, tidak akan bisa prediksi secara tepat kapan bencana itu akan terjadi. Bukan berarti ketika kita mempersiapkan diri itu kita berdoa bencana akan terjadi, tidak. Tapi kita meminimalisir faktor risiko ketika bencana itu terjadi. Tidak ada yang mengharapkan bencana itu terjadi, tapi ketika itu terjadi, kita sudah benar-benar siap dan tahu harus ngapain. Oke, jadi ini yang pertama adalah pengertian tsunami. Kemudian tsunami. Nah, jadi kalau tadi awal tadi secara umum biasanya penyebab tsunami itu gempa bumi ya, gempa bumi yang berada pusatnya atau episentrumnya berada di tengah laut. Nah, tapi selain gempa bumi ternyata ada beberapa penyebab tsunami lainnya yang potensi bencana tersebut atau hal-hal tersebut mengakibatkan terjadinya tsunami menuju ke pelabuhan atau pesisir pantai tersebut. Jadi ini ada 4 secara garis besar yang penyebab terjadinya tsunami. Kemudian angka-angka di masing-masing penyebab itu adalah beberapa atau jumlah tsunami yang diakibatkan oleh hal tersebut. Contohnya pertama, perubahan vertikal pada permukaan laut yang terkait dengan gempa di zona subduksi. Jadi gempa, penyebab utama yang sering menyebabkan tsunami adalah gempa. Jadi ada 95 tsunami yang terjadi di Indonesia dan di Asia yang diakibatkan oleh gempa. Kemudian yang kedua adalah letusan gunung api bawah laut. Jadi gunung api itu bukan hanya ada di perbukitan ya atau di daratan. Jadi gunung api itu juga ada yang berada di tengah laut. Nah, tengah laut itu bisa dia muncul di atas permukaan air atau malah di bawah permukaan air. Nah, letusan gunung berapi yang ada di tengah laut ini juga potensi menghasilkan terjadinya tsunami. Jadi ada 5 tsunami yang diakibatkan oleh letusan gunung api bawah laut. Kemudian yang ketiga adalah longsor air laut. Nah, ini nanti ada studi kasusnya. Jadi longsor bawah laut, bukan longsor air laut, longsor bawah laut. Jadi longsoran yang menyebabkan itu juga terjadinya tsunami. Kemudian yang keempat, luar angkasa, jadi jatuhnya meteor. Nah, ini belum pernah terjadi jatuhnya meteor yang mengakibatkan tsunami, dan mudah-mudahan
tidak terjadi ya. Seperti yang misalnya pada film apa lupa saya, The Day After Tomorrow kalau nggak salah waktu itu. The Day After Tomorrow, jadi kalau kalian coba lihat The Day After Tomorrow itu film yang menurut saya cukup membuat merinding ketika menontonnya, tidak membayangkan bahwa terjadi meteor, kemudian terjadi gempa, kebakaran, kemudian terjadi tsunami yang tingginya melebihi dari patung Liberty pada saat itu. Ya. Kemudian yang tahun yang itu tuh yang kedua juga yang kita bisa ambil contoh tuh 2012 yang itu. Ya, mungkin itu film kan, tapi ya itu diangkat dari kenapa sih tsunami itu bisa terjadi kok 2012 kan tadi letusan gerakan magma di bawah bumi yang menyebabkan dia bergerak. Nah, ini secara garis besar ada 4 penyebab tsunami, tapi paling sering tsunami, apalagi di Indonesia, tsunami yang terjadi di Indonesia, jadi Indonesia tuh cukup banyak mengalami tsunami sebenarnya, nanti ada di slide-nya, dan rata-rata penyebab tsunami dan daerah terjadinya tsunami itu yang di daerah pertemuan lempeng, yang seperti saya ceritakan minggu lalu, kenapa sih Indonesia tuh potensi bencananya sangat besar, karena 3 hal, pertemuan lempeng bumi, kemudian musim, dan juga ring of fire atau cincin berapi. Jadi kita berada dalam lintasan cincin berapi. Nah, karena kita juga berada di pertemuan lempeng itu, nah lempeng ini nggak diem aja dia, setiap menit, setiap detik dia bergerak kecil, bergerak besar. Kalau bergerak kecil mungkin tidak akan menimbulkan apa-apa, cuma hanya efek dan gempa-gempa kecil yang mungkin kita tidak rasakan atau rasakan secara kecil, yang hampir terjadi di seluruh kawasan Indonesia setiap harinya, bahkan setiap jamnya ada gempa di Indonesia. Nah, itu yang menyebabkan kenapa Indonesia itu juga adalah salah satu negara yang rawan tsunami, termasuk di beberapa kepulauan Indonesia. Nanti ada slide-nya. Nah, ini dia, jadi lempeng tektonik ini yang menyebabkan potensi tsunami di Indonesia sangat besar. Jadi seperti disampaikan, ada pertemuan lempeng dari Indo-Australia dan pertemuan lempeng dari Eurasia juga Pasifik. Jadi kita lihat sini. Nah, ini yang merah-merah inilah pertemuan lempengnya. Jadi lempeng Indo-Australia, jadi lempeng dari Indonesia dan Australia. Ini yang bergerak setiap detik, setiap menit, setiap jam. Kemudian di sini Pasifik. Nah, itu juga yang kenapa minggu lalu kita cerita kenapa sih Kalimantan itu relatif lebih aman dari bencana. Ya, karena tadi tidak ada pertemuan lempeng yang berpotensi menghasilkan tsunami di sekitar Kalimantan. Kemudian tidak ada gunung berapi yang potensi juga menghasilkan bencana besar di Kalimantan. Potensi bencananya tetap ada, tapi bukan dari 2 hal tersebut. Jadi selain di selatan Indonesia, selatan Pulau Jawa dan Bali, ternyata di utaranya NTT sampai ke Timor Leste juga ada pertemuan lempeng. Nah, ini juga nanti ada studinya, ada peta yang sebaran tsunami di Indonesia itu seperti apa. Sehingga ya mau tidak mau, suka tidak suka, ketika kita hidup di Jawa, Sumatera, Bali, kemudian NTT, NTB, sampai ke Sulawesi, dan sebagian Papua, itu kita wajib tahu bahwa kita hidup di zona yang benar-benar tidak aman sebenarnya. Zona yang kapanpun, setiap saat pun, kemungkinan bisa terjadi tsunami. Entah itu tsunami kecil, entah tsunami besar, tapi kemungkinan terjadi tsunami ada. Ingat kalau tahun 2040, ketika waktu itu saya lagi study tour waktu itu ketika terjadi bencana tsunami Aceh, waktu itu saya lagi berangkat dari Bali menuju ke Jakarta naik bis, dan pas terjadi tsunami itu kita lagi di tengah laut waktu itu naik ferry dari Gilimanuk menuju ke Ketapang. Ternyata ada tsunami. Ya karena kita belum paham ada tsunami, penyebabnya seperti apa tsunami, itu beritanya waktu itu gempar banget. Katanya waktu itu akan bergiliran terjadi tsunami. Ya karena kita belum paham betul. Orang Indonesia belum paham betul waktu itu tentang tsunami. Saya pun juga baru tahu itu namanya tsunami ketika saat itu. Sebelumnya saya nggak tahu itu tsunami. Nah, pembelajaran yang sangat sangat besar atau sangat penting kita alami ketika terjadinya gempa Aceh 2012.
gempa dan tsunami Aceh. Dari situ kita belajar bahwa kita hidup di zona yang benar-benar nggak aman. Jadi kita harus paham dulu bencananya seperti apa, bagaimana proses mitigasinya. Bukan untuk apa ya, mencegah terjadi bencana nggak bisa dicegah, tapi untuk meminimalisir risiko dan kerusakan yang diakibatkan bencana tersebut. Paling nggak kita bisa menyelamatkan diri kita sendiri, nggak panik. Nah, ini seperti apa sih kalau kita bicara tentang lempeng tektonik tadi? Seperti apa sih dia akan menimbulkan bencana tsunami? Jadi ketika terjadi pergerakan vertikal, nah ini dia. Ketika ini terjadi, ini jadi kalau tadi yang di lempeng tektonik tadi pertemuannya kayak gini dia bentuknya. Nah, ketika ini bergerak naik atau turun, itu yang menyebabkan terjadinya kenaikan ini, wave, gelombang air laut di sini. Nah, ini yang berbahaya. Ketika dia bergerak pelan-pelan, nggak akan menimbulkan pergerakan gelombang, tapi ketika tiba-tiba dia bergeraknya cukup besar, tenaganya cukup besar, ketika bertumpuan, itu gempa, kemudian dangkal, yang lempeng tektonik yang bergerak itu pada kedalaman dangkal. Nah, itu yang berbahaya, yang potensi akhirnya mengakibatkan terjadinya gelombang yang kita sebut sebagai gelombang tsunami tadi. Ketika gelombang tsunami terjadi ini seperti apa sih? Jadi tsunami itu dapat bergerak 800 km per jam. Jadi ketika terjadi gempa, kita harus cepat. Ketika kita tahu ada gempa, kita harus cepat tahu ini potensi tsunami atau enggak. Kenapa? Karena kita hitungannya menit, bukan jam lagi. Sekian menit tsunami akan datang. Anggaplah 800 km per jam. Kalau dia misalnya gempanya terjadi hanya 30 km dari pesisir pantai, bayangkan cuma butuh berapa menit dia sudah nyampe ke tempat kita. Jadi ini, ketika ini terjadi tadi, gerakan vertikal tadi, nah waves are formed the displaced waves are formed by the displaced water. Jadi ketika ini bergerak cetek gitu aja dikit, ini terjadi gelombang. Nah, gelombang ini dia akan surut dulu, kemudian akan datang secara bertahap dengan kecepatan 800 km per jam. Tinggi gelombangnya itu yang datang pertama tuh biasanya bukan yang terbesar. Selanjutnya, jadi gelombang selanjutnya bisa menjadi gelombang lebih tinggi daripada gelombang yang pertama. Nah, tingginya bisa mencapai 30 meter. Bisa juga kecil, 10 cm, 20 cm, 1 meter. Apa yang menyebabkan kecil? Ya itu tergantung dari kekuatan apa ya? Kekuatan gempa yang mengakibatkan gelombang ini terjadi. Jadi seperti ini dia. Nanti lebih jelasnya bisa dilihat di video tadi how tsunami it work. Nah, itu lebih jelas di sana untuk menggambarkan secara animasi bagaimana si tsunami itu terjadi. Nah, ketika kita tahu bahwa gempa bumi itu menjadi dominan penyebab tsunami yang ada di Indonesia, jadi kita harus tahu karakter gempa bumi seperti apa sih yang potensi menghasilkan tsunami. Jadi tidak semua gempa bumi itu berpotensi menyebabkan tsunami ya. Jadi ada beberapa karakter gempa bumi yang dia memang potensi menghasilkan tsunami. Jadi kalau paling penting adalah ketika terjadi gempa, kalau masih ada sinyal di tempat kita, segera buka BMKG, cari info gempa terkini. Biasanya itu akan langsung muncul kok setelah gempa, nggak sampai 2 menit dia akan muncul informasi tentang gempa yang kita rasakan, berapa kekuatannya, lokasinya di mana, kedalamannya di mana. Terus kemudian nanti akan muncul potensi tsunami atau enggak. Ketika terjadi potensi tsunami, dia akan mengeluarkan early warning, biasanya langsung akan nyambung ke semua saluran TV swasta ataupun negeri yang ada di Indonesia, sehingga akan memunculkan peringatan dini tsunami untuk daerah-daerah yang kemungkinan terjadi tsunami. Jadi yang pertama, ketika terjadi gempa itu, gempanya terjadi di laut ya. Jadi tidak semua gempa itu potensi tsunami. Kalau gempanya terjadi di daratan, itu nggak akan terjadi tsunami. Tapi ketika terjadi di tengah laut, itu atau terjadi di dasar laut, itu potensi menjadi tsunami. Sangat besar potensinya terjadi tsunami. Tapi tidak semua juga
gempa yang terjadi di tengah laut itu menghasilkan tsunami. Jadi biasanya dia terjadi di tengah laut, kemudian kedalaman gempa kurang dari 10 km di dasar laut. Jadi gempa dangkal. Gempa dangkal yang biasanya dia potensi menghasilkan tsunami. Jadi ketika kita tahu ada gempa, kemudian letak gempanya itu berada di tengah laut, kita tahu di kedalaman berapa gempa itu terjadi. Kalau di kedalaman kurang dari 10 km, potensinya gede banget. Tapi nggak semua juga. Jadi ketika di tengah laut, kemudian kedalaman kurang dari 10 km, tidak semua gempa seperti itu potensi menghasilkan tsunami. Nah, kekuatan gempanya biasanya juga. Jadi kita harus tahu kekuatan gempanya. Ketika kekuatan gempanya minimal 7 skala Richter, tapi penelitian terbaru ketika 6,8, 6,7 juga potensi tsunami. Jadi kita harus tahu ketika dia letak gempanya di tengah laut, dangkal, kemudian dia dengan kekuatan gempa 7 skala Richter atau lebih, nah itu peluangnya terjadi tsunami pasti besar sekali. Probabilitasnya pasti besar terjadi. Sehingga kita harus cepat memutuskan atau mengambil tindakan untuk menyelamatkan diri sesuai dengan konsep mitigasi bencana. Tapi ketika dia di tengah laut, kedalaman 10 km, gempanya kecil, misalnya 3-4, itu dia nggak potensi. Karena setiap saat pun di tengah laut juga ada gempa, bukan hanya tempat yang kita rasakan. Bagaimana ketika kita tidak ada sinyal? Yang paling kita tahu nanti adalah gempanya gede banget. Jadi kalau gempanya udah nggak wajar tuh artinya brong, itu udah sampai wajar tuh biasanya tuh gempa yang cukup besar. Kemudian kerusakannya cukup gede. Nah itu biasanya gempa-gempa di atas 7 skala Richter. Nah kemudian ketika di pinggir laut kita harus segera tahu ketika setelah gempa airnya surut dengan cepat nggak wajar, harus segera lari cari ke tempat yang lebih tinggi. Nah itu artinya gempa dangkal dan itu pasti tsunami ketika dia surut dengan. Tapi ketika nggak ada gempa, kemudian tiba-tiba surut dengan nggak cepat juga sih sebenarnya, surut biasa ya, tapi surutnya lebih jauh dari biasanya. Ya, jangan juga dibikin banyak kemarin yang fenomena terjadi sebelumnya itu. Apakah ini mungkin ada surut rendah sehingga orang mengira apakah ini ada potensi tsunami? Ya nggak juga. Tapi kalau misalnya surut dalam waktu 3 jam, itu 4 jam, itu surut rendah banget, ya dia nggak akan potensi tsunami. Tapi kalau dalam 10 menit itu udah surut rendah kali, cepat-cepat lari. Jadi ini biasanya disebabkan oleh pergerakan impact tektonik tadi yang secara vertikal dia bergerak sehingga mengakibatkan ketarik airnya dulu, kemudian dia terlempar dengan kekuatan yang cukup besar. Jadi ingat, ketika terjadi gempa, segera cari websitenya BMKG, info gempa terkini. Ketika dia di tengah laut, karakter gempa yang potensi tsunami, di tengah laut, dangkal, di kedalaman 10 km atau kurang, kekuatan di atas 7 skala Richter, segera selamatkan diri ke tempat yang lebih tinggi atau cari tempat-tempat evakuasi terdekat yang memang dirancang untuk tahan tsunami. Karena proses mitigasi itu pertama bisa menuju ke tempat yang lebih tinggi, tapi ketika tidak ada tempat lebih tinggi seperti di Serangan, Pulau Serangan, keluarga punya Pulau Serangan, di sana sudah dibangun gedung 4 lantai yang memang digunakan untuk proses evakuasi tsunami. Karena ketika terjadi tsunami, seperti disampaikan tadi di awal, kecepatannya 800 km per jam. Jadi kalau orang di Serangan ada gempa yang potensi tsunami, dia nggak akan sempat untuk bisa menyelamatkan diri sampai ke misalnya yang paling aman di sini misalnya sampai di Peguyangan atau sampai ke Gianyar, misalnya Gianyar yang di tengah, itu nggak akan sempat karena relatif kontur tanah sana datar semua. Jadi ketika ada tsunami pasti kena sapu semua di sana. Dan waktu tsunami-nya datang lebih cepat dibandingkan mereka berpindah, sehingga dibangun di sana gedung bertingkat. Jadi ketika ada potensi tsunami, gedung itu nggak akan roboh ketika kena gempa sampai 10 skala Richter. Dia akan tetap bertahan. Ketika terjadi gempa yang potensi tsunami, evakuasinya ke gedung itu, naik segera ke gedung 4 lantai tersebut. Itu cukup menampung sampai 3.000 orang. Nah, kalau dari alam, jadi alam itu sebenarnya sudah mengajari ketika akan terjadi tsunami seperti apa. Seperti fenomena yang di Aceh ketika kita belum tahu itu sebenarnya tsunami. Jadi yang pertama gempa kuat yang seperti di sana, gempa kuat banget.
Kemudian setelah gempa tiba-tiba air surut dengan cepat banget. Nah itu udah pasti potensi tsunami. Kemudian terjadi suara deru seperti suara pesawat jadi gemuruh dia yang nggak wajar. Air surut kemudian terjadi gemuruh, wah itu nggak wajar. Kemudian angin berembus dari laut ke pantai, kuat banget. Bau yang tidak umum. Dan juga yang paling penting adalah insting hewan. Hewan tuh instingnya kuat banget ketika akan terjadi bencana apapun. Contohnya gunung berapi, monyet turun dari gunung semua. Kenapa? Karena dia udah tahu bau belerangnya naik. Ketika akan terjadi gunung berapi, belerangnya naik, dia nggak tahan, dia pindah. Kemudian hewan-hewan yang ada di pinggir pantai juga tahu dia ketika instingnya ada akan sesuatu terjadi, dia akan bergerak secara cepat barengan. Burung dan lain-lain. Nah, itu perlu diwaspadai ketika ada pergerakan hewan yang aneh. Berarti ada sesuatu. Kalau nggak salah juga dulu tuh ada salah satu ikan yang merupakan indikator tsunami. Oke, secara mitos oke, tapi secara saintifik dia juga mungkin ada argumen ilmiah yang menjelaskan kenapa ikan itu yang di laut dalam dia tiba-tiba bisa naik ke permukaan atau terkena pancing, sehingga menjadi indikator bisa peluang terjadinya tsunami. Mungkin karena ada gerakan di bawah laut tadi, lempeng tadi yang menyebabkan dia tidak nyaman, sehingga dia bergerak ke permukaan. Nah, seperti itu. Nah, ini contoh peringatan dini. Nah, ini ada 2 kasus nih. Coba ditelaah. Kenapa yang di sebelah kiri ini dia tidak potensi tsunami? Jadi kalau kita lihat tidak berpotensi tsunami, kenapa ya? Kemudian di kanan, kenapa dia berpotensi tsunami? Ya, yang di kanan ini memang kurang jelas. Kalau yang di kiri ini jelas banget di sini. Jadi gempanya 7,1 skala Richter. Sudah klasifikasi pertama masuk. Kemudian tengah laut 2 klasifikasi masuk. Ketiga kedalamannya. Dia kedalamannya 154 km. Jadi nggak potensi. Jadi bukan gempa dangkal yang berakibat terjadinya gelombang. Pada ini yang tahun 2021 bulan Desember, 14 Desember, itu gempanya 7,4 skala Richter. Masuk klasifikasi di atas 7 skala Richter. Di tengah laut, dan dia dangkal. Sehingga dia potensi tsunami. Sehingga langsung akan muncul seperti ini. Potensi tsunami untuk diteruskan pada masyarakat. Semua pasti akan mengeluarkan ini. Waspada, waspada, waspada. Sampai waktu itu kalau 14 Desember, teman-teman nonton TV, di sana keluar semua warning tsunami. Sehingga pembawa acara pun juga ketika ada acara-acara yang apapun itu pasti akan dijeda dengan sekilas info gitu untuk bisa segera menyampaikan informasi ini secara cepat untuk proses mitigasinya. Jadi ini website yang kita bisa akses dengan menggunakan handphone kita sehingga kita tahu. Jadi kalau teman-teman lihat coba di sana di BMKG gempanya seperti apa sih di Indonesia setiap hari terjadi itu kelihatan dan gempa yang kita rasakan seperti apa. Nah, tsunami juga dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama tsunami jarak dekat dan tsunami jarak jauh. Jadi tsunami jarak dekat itu tsunami yang terjadi di sekitar 200 km dari epicenter gempa bumi dengan sumber gempa yang lokasinya dekat dengan tidak kerusakan lebih dari 200 km dari sumber gempa. Nah, tsunami jarak jauh dia lebih dari 1000 km. Nah, ini yang cukup kemarin ternyata yang di Aceh itu sampai juga ke Bangladesh itu. Tapi walaupun tidak sebesar di Aceh, tapi juga ternyata tsunami-nya nyampe di Bangladesh waktu itu. Sama juga kayak yang di Palu, kayaknya dia nyampe di Thailand kalau nggak salah waktu itu. Nah, ini dia daerah rawan tsunami di Indonesia. Jadi kalau kita korelasikan dengan peta tadi, lempeng tektonik, ya merah semua yang di selatan. Nah, yang menarik di sini kenapa Kalimantan terjadi tsunami yang sebelah timur. Ini ya sebelah timur Kalimantan Timur itu potensi tsunami ya tadi karena ada lempeng dari sini, tapi kecil kemungkinan terjadi walaupun terjadi biasanya efeknya tidak terlalu besar. Jadi ya, sebenarnya ya, ini untuk menimbulkan kewaspadaan juga bagi penduduk Kalimantan sebelah timur. Tapi kalau lihat dari sejarahnya belum pernah terjadi di sini dia. Nah, yang ditakutkan tuh sama seperti yang kayak di Palu kemarin tuh, dari tsunami di Palu itu. Takutnya ketika terjadinya di daerah sini pertemuannya,
itu yang kena Kalimantannya. Tapi potensinya kecil sebenarnya. Jadi kalau kita lihat di sini, hampir selatan Indonesia semua rawan tsunami. Kemudian di Sulawesi, daerah Banda sampai ke Papua yang sebelah utara juga rawan tsunami. Ini dia. Jadi kalau kita lihat sejarahnya, sebaran gempa bumi dan tsunami yang merusak di Indonesia. Jadi yang warna merah itu tsunami yang pernah terjadi di Indonesia. Kemudian warna kuning itu gempa-gempa besar yang terjadi di Indonesia. Jadi kita lihat, nah Aceh 2004 di sini. Nah ini Aceh 2012, tentunya tidak ada ini. Kemudian di Jateng ternyata Banyuwangi pernah mengalami tsunami tahun 94. Kemudian yang ini Pangandaran 2006, Bengkulu, Nias, dan lain-lain. Jadi secara garis besar dia berkorelasi lurus terhadap dua gambar sebelumnya, lempeng tektonik, kemudian pemodelan tadi terhadap potensi bencana tsunami yang ada di Indonesia, sehingga dibuatkan model yang tadi. Jadi ini hasilnya seperti ini. Jadi kalau kita lihat dari sejarahnya, ya Kalimantan relatively aman. Hanya yang dekat di sini, Minahasa Peninsula, lebih dekat ke Minahasa Sulawesi sebenarnya. Mungkin dia ngalami sedikit yang Kalimantan yang sebelah sini, tapi nggak sekeras ketika terjadi di Minahasa mungkin ya. Nah, Bali sendiri kayak gimana? Kalau kita lihat sini, Bali merupakan salah satu yang rawan tsunami. Nah, ini model yang terjadi ketika ada gempa dan potensi tsunami. Seperti apa sih permodelannya tsunami yang di Bali? Jadi kalau kita lihat dari peta ini model-modelnya, map-nya. Jadi yang warna merah itu ketika terjadi tsunami itu yang paling besar efeknya. Jadi di daerah merah-merah itu semua pasti kena sikat tsunami. Kemudian warna kuning. Jadi kalau yang ke warna kuning lebih muda itu efeknya jauh lebih kecil. Jadi kita lihat Serangan, kemudian Tanjung Benoa nih kalau udah kena ada tsunami habis semua. Sehingga di sini Serangan, Tanjung Benoa, Kuta, Seminyak dan lain-lain itu evakuasinya nggak bisa evakuasi menuju ke daerah yang lebih tinggi atau tempat yang lebih tinggi. Daerah yang lebih tinggi nggak bisa. Jadi dia harus dibangunkan tempat-tempat yang lebih tinggi. Sehingga kenapa pengelola hotel yang ada di Tanjung Benoa, kemudian di Nusa Dua, bukan Nusa Dua, Seminyak, Kuta, Kelan, Tuban, dan lain-lain sekitarnya di tengah harus sudah paham terhadap risiko bencana tsunami ini, sehingga mereka sudah membuat struktur bangunan yang relatif tahan tsunami dan bisa menjadi tempat evakuasi ketika terjadi tsunami. Itu tadi. Ini penting banget untuk kita tahu, sehingga kita bisa petakan di mana kita tinggal sekarang, apakah kita rawan tsunami atau tidak. Ketika rawan tsunami, kita harus tahu kita harus bergerak kemana. Jangan sampai ketika misalnya kita tinggal di Sanur nih, kita rawan tsunami, kita bingung bergeraknya kemana ketika amit-amit terjadi tsunami. Nah, tadi kenapa sih bisa dibuat peta ini? Jadi peta ini dibuat atau peta modelnya dibuat dengan kajian pendekatan bahaya tsunami, yaitu informasi mengenai daerah sumber gempa. Jadi sejarah tentang gempa yang terjadi di Bali misalnya di sekitarnya. Satu lagi yang pernah terjadi atau gempa besar adalah di Buleleng, di Seririt, gempa besar yang dulu juga menyebabkan tsunami sebenarnya. Jadi informasi mengenai daerah sumber gempa, kemudian kejadian lampau. Jadi ketika berapa ratus tahun yang lalu itu ada studinya sebenarnya, jadi studi dengan kontur tanah dan lain-lain, itu saya nggak paham betul untuk mengetahui ternyata ini ketika berapa ratus tahun yang lalu pernah terjadi tsunami di sini. Tsunami-nya kecil, besar, dan lain-lain. Sehingga dari sana itu dibuatkan skenario-nya ketika terjadi tsunami, potensi tsunami yang paling besar terjadi itu gelombangnya berapa ya. Kemudian untuk gelombang itu bisa mencapai daratan itu butuh waktu berapa menit. Sehingga hitungannya bukan jam lagi tapi berapa menit. Kemudian ketinggian gelombangnya ketika gempa sekian, gelombangnya berapa kira-kira modelnya. Ketika gelombang sekian, ketinggian gelombangnya berapa.
Nah, itu yang juga kalau kita lihat di BMKG, biasanya dia akan keluar modelnya secara cepat karena dia sudah punya modelnya. Jadi ketika gempa sekian Richter di tempat yang epicentrum di tengah laut, kemudian tinggi kedalamannya sekian, dia akan langsung modelnya akan mengkalkulasi. Oh, ini potensi tsunami dengan tinggi gelombang sekian, daerah yang terdampak tsunami atau terkena gelombang tsunami di daerah ini, sehingga masyarakat yang hidup atau tinggal di daerah tersebut segera harus mengungsi. Nah, itu cepat banget biasanya. Nah, ini contoh-contoh tsunami yang pernah terjadi di Indonesia. Ini yang pertama, terbesar saat ini yang terjadi di Indonesia, dampak tsunami Aceh tahun 2004. Jadi kita bisa lihat ada kapal besar yang bisa nyangkut di atas rumah warga, kemudian ada kapal tanker satu yang saat ini menjadi museum tsunami tersebut. Dan kalau kalian bayangkan ini masjid, lupa saya namanya, Masjid Besar Aceh. Yang menarik dari Masjid Besar Aceh yang tetap bertahan, keajaiban pada saat terjadinya tsunami di Aceh tersebut yang menyelamatkan banyak warga. Dan kalian lihat di sekelilingnya semua kesapu bersih, rumah-rumahnya habis semuanya, habis. Nah, ini hampir sekitar 250.000 korban jiwa yang meninggal, baik ditemukan maupun tidak ditemukan. Jadi cukup mencekam. Jadi kenapa? Korban jiwanya pertama diakibatkan gempa yang merobohkan rumah, kemudian yang kedua diakibatkan tsunami tadi yang menyapu bersih di sana. Kemudian nih dampak tsunami juga di Pangandaran tahun 2016, yang ini tsunami-nya cukup unik. Selain dari tsunami Aceh tadi, kalau tsunami Aceh itu jelas gempa, tapi kalau yang tsunami Pangandaran ini longsoran, diakibatkan longsoran oleh gunung di sekitar Krakatau kalau nggak salah, sehingga di sana waktu itu tidak terdeteksi ada potensi tsunami karena nggak ada gempanya. Jadi early warning-nya, INATCHUS-nya itu tidak bisa mendeteksi potensi tsunami karena memang dia tidak punya alat yang untuk mendeteksi tsunami akibat dari longsoran. Jadi ketika longsor, gitu, ternyata dia menghasilkan tsunami walaupun tidak sebesar yang terjadi di Aceh, cuma tetap menimbulkan korban jiwa karena mitigasinya lambat. Proses mitigasinya lambat, bahkan waktu itu yang cukup fenomenal, personel Band 17 yang waktu itu sedang manggung di Pangandaran, yang kena menjadi korban jiwa ya karena memang nggak tahu ada tsunami, karena nggak ada gempa ya tetap mereka main manggung, tiba-tiba air lautnya keluar itu. Dikira air laut pasang, padahal itu tsunami yang terjadi. Kemudian nih yang di dampak tsunami Palu tahun 2018 yang diiringi atau juga terjadinya likuifasi, yaitu pergerakan tanah yang cukup besar juga ini korban jiwanya, tapi waktu itu masyarakat sudah tahu bahwa itu akan terjadi sehingga sempat menyelamatkan diri. Cuma efeknya karena ada likuifasi tadi dan gempa tadi, jadi ada dua kejadian yang hampir bersamaan terjadi sehingga cukup banyak korban jiwanya. Dan waktu itu saya posisi di Jepang, teman-teman banyak yang di Jepang menanyakan keluarga kami dan menyampaikan simpati yang cukup mendalam terkait kejadian. Nah, di Jepang sendiri juga cukup banyak terjadi tsunami, dan yang besar itu tahun 2011 kalau nggak salah, 2011 ya, benar ya, 2011 cukup besar. Cuma jumlah korban jiwanya tidak sebesar yang terjadi di Aceh ataupun di Palu, karena tadi proses mitigasinya sudah berjalan, proses edukasinya juga sudah berjalan. Yang menarik di sini adalah ini, kalau saya lihat dari foto ini, jangan ambil barang kami. Ternyata musibah itu tidak membuat orang menjadi empatinya naik, simpatinya naik, tapi ternyata yang di tahun tsunami 2018 ini, musibah 2018 ini juga dimanfaatkan oleh sebagian ulah oknum masyarakat dengan menjarah. Waktu itu yang sempat juga di blow up di waktu saya di Jepang, kenapa kok bantuannya malah dijarah ya waktu itu ya, oleh malah kelompok orang yang tidak terkena efek dari bencana tersebut. Jadi ketika bantuan mau jalan malah di stop,
dijarah. Kemudian ini malah rumahnya ketika ada barang-barang diambil. Nah, mungkin kesadarannya kita masih kurang ya. Bukan kesadaran kita, kesadaran beberapa oknum masyarakat masih kurang. Jadi kalau saya pribadi sih cukup menyayangkan hal tersebut, dan ya saya nggak habis pikir aja. Bisa mengambil kesempatan dia atau bersenang-senang di atas musibah orang lain itu menurut saya sangat luar biasa sekali. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih semuanya. Setelah ini kita bisa ketemu untuk bisa berdiskusi terkait hal-hal yang kurang dimengerti atau hal yang ingin diskusikan lainnya terkait topik tsunami ini. Selamat siang.